Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Inaya Hari Kedua dengan NIM 24124002. Dalam dunia perkantoran, arsip merupakan hal yang sangat penting. Jadi arsip ini berfungsi sebagai informasi dan bukti kegiatan serta dasar pengambilan keputusan. Namun, arsip ini tidak akan berguna jika tidak disusun dengan baik. Oleh karena itu, kita harus memahami berbagai sistem penyimpanan arsip agar dokumen ini mudah ditemukan saat dibutuhkan nanti. Nah, kali ini saya akan membahas tentang menyusun dan menyimpan arsip dengan berbagai sistem penyimpanan. Setiap sistem ini memiliki cara dan tujuan tersendiri agar arsip mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan nanti. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk yang pertama itu ada sistem kronologis. Jadi sistem kronologis ini adalah penyimpanan arsip berdasarkan urutan waktu atau tanggal terjadinya kegiatan. Misalnya, surat masuk tanggal 1 Januari, 5 Januari, dan 10 Januari akan disusun berurutan sesuai tanggalnya. Jadi arsip ini cocok digunakan untuk dokumen yang bersifat rutin seperti laporan harian, surat masuk, atau bukti transaksi. Seperti contoh, kita membuat map dengan label surat masuk Januari 2025, terus ada surat masuk Februari 2025, dan seterusnya. Dengan cara ini, kita dapat mudah mencari dokumen berdasarkan waktu terjadinya kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke sistem abjad. Jadi sistem abjad ini adalah penyimpanan arsip berdasarkan urutan pertama nama orang, instansi, atau organisasi. Jadi sistem ini paling sering digunakan karena mudah dan praktis. Nah, contohnya arsip dari Ormawa FT, dari MPI, PAI, PGMI, PIAU, dan lain-lain itu diurutkan, atau nama orang seperti Naya, Wina, Chelsea, Puspita, Kita itu diurutkan berdasarkan abjad. Jadi sistem ini sangat mudah digunakan karena cukup melihat huruf awal dari nama yang dicari. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyimpan surat pelanggan, surat rekan, atau data pegawai. Yang ketiga, kita masuk ke sistem nomor atau numerical system. Jadi sistem nomor ini adalah penyimpanan arsip berdasarkan kode atau nomor urut tertentu. Biasanya digunakan pada data pelanggan, berkas pegawai, atau dokumen berseri. Nah, misalnya pelanggan nomor 001, pelanggan nomor 002, pelanggan nomor 003, dan seterusnya. Jadi dokumen ini disusun dari nomor terkecil sampai ke nomor terbesar. Jadi misalnya saya pelanggan pertama, jadi di dokumen itu tercatat dokumen 001, terus ada pelanggan dari Wina, dokumennya 002, sampai seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke sistem geografis. Jadi sistem geografis ini adalah penyimpanan arsip berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu seperti kota, provinsi, atau negara. Nah, berbagai kota dapat mengelompokkan arsip menjadi contohnya map Manado, map kota Mobagu, dan map Tomohon, dan lain-lain. Jadi sistem ini sangat-sangat membantu ketika ingin mencari arsip berdasarkan asal daerah surat atau lokasi cabang. Nah, biasanya sistem ini digunakan oleh instansi yang bekerja lintas daerah seperti dinas pemerintahan, kantor cabang, atau perusahaan logistik lainnya. Selanjutnya, sistem subjek. Sistem subjek adalah penyimpanan arsip berdasarkan isi atau topik dari dokumen. Nah, ini sangat-sangat cocok untuk organisasi yang memiliki beragam kegiatan atau bidang kerja. Nah, cara menyusunnya itu ada dokumen ini dikelompokkan berdasarkan topik. Jadi ada contohnya topik keuangan. Nah, dalam topik keuangan itu ada laporan kas dan bukti transfer atau lain-lain. Terus ada tentang karyawan. Jadi dalam dokumen karyawan ini ada berbagai data pegawai dan juga absensi karyawan. Nah, juga ada dalam dokumen pemasaran. Jadi dalam dokumen pemasaran ini ada berbagai brosur dan strategi promosi. Ini contoh-contoh cara penyusunan sistem subjek. Selanjutnya kita masuk ke sistem warna atau color system. Jadi sistem warna ini adalah penyimpanan arsip dengan menggunakan kode warna untuk membedakan kategori atau jenis arsip. Nah, jadi warna ini berfungsi sebagai penanda visual agar pencarian ini lebih cepat.
Adapun cara contoh penyusunannya adalah warna merah sebagai surat masuk, warna biru sebagai surat keluar, dan warna hijau contohnya sebagai dokumen keuangan, dan warna kuning ini sebagai data karyawan. Jadi setiap warna itu berbeda-beda. Jadi itulah berbagai sistem penyimpanan arsip, mulai dari sistem kronologis, abjad, nomor, geografis, subjek, hingga sistem warna. Jadi setiap sistem ini memiliki kelebihan masing-masing. Jadi tergantung kebutuhan kantor atau organisasi. Dengan sistem penyimpanan yang baik, arsip akan lebih rapi, mudah ditemukan, dan tidak mudah hilang. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.